Makasih Pak Ahmed. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur boleh kembali bersama-sama di dalam PA The Mission ini melanjutkan studi dari kitab Yakobus. Sebelum kita mulai, mari sekali lagi kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan, hari yang indah, sekalipun di beberapa tempat turun hujan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kembali bersekutu dan belajar firman-Mu. Tuhan berkati waktu ini, biarlah boleh sungguh membukakan hati pikiran kami. Kami tahu apa kehendak Tuhan, apa instruksi Tuhan yang harus kami lakukan sehingga iman kami tidak hanya menjadi pengetahuan dan pengakuan di mulut, tapi sungguh menjadi sebuah tindakan nyata dan hidup yang memancarkan akan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu sekali lagi, berkati setiap kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya dengan melihat kepada Yakobus 1 ayat 19 ya. Jadi tema kita hari ini bukan hanya pendengar ya, tetapi pelaku firman atau pendengar atau pelaku firman. Kita baca Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 lebih dahulu ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu, kita refresh sedikit saja satu ayat ya dari pertemuan terakhir, yaitu Yakobus 1 ayat 18. Yang dikatakan bahwa kita sudah dilahirkan kembali ya. Bahasa Yakobus, dia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran ya, artinya pengertiannya dia menjadikan di situ menciptakan ya, melahirkan kita kembali, dan itu semua atas kehendaknya sendiri, atas kehendak Allah. Sehingga kita bicara mengenai titik awal, begitu kan, kelahiran baru, born again, new birth ya. Tetapi itu bukan titik akhir ya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya tentu secara logis, kalau sudah lahir baru, sekarang bagaimana kita hidup dan bertumbuh? Nah, itu sebabnya selanjutnya di bagian yang barusan kita baca ini, Yakobus mulai bicara ya tentang alur pertumbuhan iman yang hidup ya. Artinya bukan hanya daftar perintah, tetapi benar-benar alur pertumbuhan iman yang hidup. Apa yang pertama-tama Yakobus sebutkan? Alur pertumbuhan iman yang hidup. Ya, nah, Bapak Ibu, dalam seluruh pasal yang ayat yang kita bahas ini itu ada 3 poin besar ya. Yang pertama, masalah hati. Persiapkan hati untuk menerima firman. Yang kedua itu merespon firman dengan tindakan nyata. Nah, ini dia ya, action speaks ya. Ketiga tentunya masalah kata-kata ya, buktikan iman lewat lidah sesama dan gaya hidup. Jadi yang Yakobus mau sampaikan di bagian ini yang kita baca ya, ayat 19 nanti sampai 27, itu adalah tindakan itu berbicara. Dan itu bagi Yakobus yang menjadi standar ya untuk iman yang disebut iman yang hidup, Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita ke bagian yang pertama, yaitu persiapkan hati. Jadi kalau orang sudah lahir baru, sekarang apa yang paling kelihatan perbedaannya? Yakobus langsung bicara 3 postur hatinya ya. Cepat mendengar, lambat berkata, lambat marah. Ya, jadi langsung pertama-tama itu masalah emosi. Tentu ada hubungan dengan perkataan ya. Masalah emosi. Yang pertama Yakobus sebutkan, hendaklah setiap orang cepat mendengar. Artinya apa? Mendengar di sini terutama mendengar firman. Ya, artinya ini satu hati, satu telinga yang bisa diajar. Jiwa yang bisa diajar. Teachable, ya kira-kira begitu ya. Ada orang yang tidak suka mendengar pengajaran, ada orang yang tidak suka mendengar firman. Ya memang itu berarti ya jiwa yang sukar diajar. Tetapi Yakobus mengatakan hendaklah tiap orang ya cepat mendengar, artinya bisa diajar. Ya, jadi sekali lagi kecepat ini bukan adu cepat, tetapi kesiapan. Ya, bukan sekedar diam-diam begitu loh.
Dan mendengar ini cepat bukan untuk membalas, menjawab, berdebat, tetapi betul-betul untuk memahami, tanggap kira-kira begitu ya. Nah, saudara, John Calvin mengatakan bahwa apa lawan dari cepat mendengar? Calvin mengatakan bahwa lawan dari cepat mendengar itu adalah arogan. Lebih suka mendengar diri sendiri. Lebih suka hikmat sendiri. Jadi tidak mau memahami apa yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui orang lain, misalnya begitu ya. Melalui tulisan, melalui khotbah, melalui pengajaran. Nah, ini yang pertama, tanda seorang yang sudah lahir baru itu dia bisa diajar oleh firman. Dia mau belajar firman, dia sigap belajar firman, dia aktif mencari firman, dia siap begitu ya. Itu namanya cepat mendengar. Tentunya kita bisa aplikasikan nanti dalam pernikahan, di dalam itu. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu. Tetapi yang pertama-tama cepat mendengar itu cepat mendengar firman. Ya. Yang kedua tentunya lambat berkata-kata. Artinya begini, kalau kita terlalu cepat berbicara, maka kita tidak lagi bisa mendengar. Jadi kita menutup pintu untuk pemahaman yang lebih dalam. Amsal mengingatkan kita banyak bicara sama dengan banyak pelanggaran. Karena itu kita harus selektif yang kita sampaikan ini apa Bapak Ibu ya. Itu sebabnya Yakobus mengatakan quick to listen but slow to speak. Begitu ya. Cepat mendengar tetapi lambat berbicara. Lambat berbicara di sini bukan berarti tidak punya pendapat atau perspektif. Tidak loh ya. Orang setiap kita bisa punya perspektif penilaian kepada apapun yang kita dengar, begitu ya. Tetapi kita tidak harus langsung mengatakannya juga, begitu ya. Jadi lambat berbicara tidak berarti tidak punya pendapat. Tidak sama dengan tidak punya pendapat. Kita punya sikap, kita punya pendapat, kita punya perspektif kita sendiri, ya. Tetapi kita tidak harus mengatakannya saat itu juga. Itu namanya lambat berbicara, ya. Karena kenapa Bapak Ibu, kata-kata yang tergesa-gesa hampir selalu di kemudian hari kita sesali dan kita wish kita bisa minta maaf kalau ada kesempatan. Terlalu cepat dikeluarkan, begitu ya. Sebab itu Yakobus mengatakan satu hal yang kelihatan adalah sikap hati seorang yang sudah lahir baru, dia sikapnya itu cepat mendengar dan dia menahan diri. Dari hati yang menahan diri, menahan emosi sehingga tidak cepat berbicara. Dan tentunya karena juga ada penguasaan emosi, lambat untuk marah ya, karena memang di sini kata yang digunakan seperti di beberapa bagian Alkitab lain kata orge, artinya kemarahan yang tidak terkontrol, itu tersinggung ya. Tentunya ketika kita mengatakan sesuatu secara cepat dan orang menanggapi dengan cepat, kemungkinan tersinggung itu lebih besar, Bapak Ibu ya. Oleh sebab kita juga bereaksi spontan dengan kata-kata, orang juga itu memancing orang juga bereaksi spontan, kemungkinan salah dan melukai itu besar, ya, besar sekali. Karena itu berhubungan sekali antara lambat berkata dan lambat marah, ya. Marah itu adalah respons orang yang merasa tidak didengar. Biasanya begitu ya. Marah itu adalah luapan atau ungkapan orang yang merasa tidak didengar. Itu sebabnya orang marah dengan kata-kata, biasanya begitu ya. Maka saat marah kita hanya mendengar suara kepala kita sendiri. Kita tidak mendengar orang lain. Jadi berhubungan sekali lambat berkata dan lambat marah, cepat berkata, cepat marah. Karena begitu kita cepat berbicara, cepat berkata-kata, nada kita juga cepat naik, emosi kita bisa terbawa oleh nada dan terekspresikan oleh nada, dan itu pada akhirnya bisa menjadi kemarahan. Jadi ketiga imperatif ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisah Bapak Ibu ya. Mungkin ada orang berkata begini, saya cepat mendengar sih Pak, tapi ya memang saat ini masih cepat bicara dan cepat marah. Ya, tetapi ini satu paket Bapak Ibu. Jadi cepat mendengar di sini maksudnya cepat mendengar firman, ya. Bukan cepat berasumsi begitu ya. Saya tahu kamu gak usah terusin dah. Saya tahu kamu mau ngomong apa sebelum kamu berakhir. Bukan begitu. Cepat mendengar di sini justru artinya adalah mendengar sampai selesai. Dan tidak membalas. Tidak berespon cepat-cepat dengan kata-kata. Jadi ini satu paket yang sangat berhubungan sekali. Nah, tetapi kalau kita perhatikan sebetulnya aplikasinya ya, bukan hanya di soal mendengar firman waktu kita ikut PA atau kita ikut ibadah. Cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah, itu di semua area kehidupan. Contoh kita lihat dalam pernikahan. Ya, kita bicara action speaks ya Bapak Ibu. Jadi bicara yang real, begitu kan, yang konkret. Konflik rumah tangga hampir selalu dimulai dari kebalikannya. Cepat bicara, cepat marah,
lambat mendengar. Nah, itu langsung kita bisa melihat. Suami bicara, ya, istri tidak mendengar, istri bicara, suami tidak mendengar. Tidak ada yang mau mendengar, semuanya hanya mau bicara. Maka semuanya cepat bicara, cepat marah, dan tidak mau mendengar. Ini konflik. Itu sebabnya Yakobus katakan komunikasi seorang sebuah keluarga Kristen harus juga mengikuti prinsip tadi, seperti mendengar firman, cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah. Ya, kan lucu sekali ada orang misalnya cepat mendengar firman, ya, kalau di gereja lambat bicara, di gereja nggak banyak bicara, di gereja juga nggak pernah marah, tapi begitu pulang ke rumah cepat bicara, cepat marah, lambat mendengar. Nah, ini ironis. Apa yang kita lakukan di PA, di ibadah, harus kita terapkan dalam pernikahan. Begitu ya. Jadi seorang sudah ke gereja, mendengar firman Tuhan, baik-baik, duduk dia manis-manis, begitu ya. Kemudian juga dia tidak banyak bicara, dia tidak banyak marah. Nah, di rumah juga demikian, Bapak Ibu, dalam pengertian dia cepat mendengar, lambat bicara, lambat marah ya. Lagi pula pasangan yang merasa tidak didengar itu yang paling cepat menutup diri dan tidak mau mendengar. Ya, itu sebabnya mendengar dengan sabar itu kuncinya. Listening, listening, Bapak Ibu ya. Mendengar, menjadi pendengar yang baik itu bentuk nyata kasih sebelum kata-kata keluar. Ya, jadi banyak orang mengatakan kasih itu saya mengucapkan kata-kata yang manis. Sebelum itu, kasih adalah memberikan telinga, bukan memberikan kata-kata. Mungkin anak-anak kita, cucu kita nggak perlu sekarang ini kita kata-kata dari kita. Mereka perlu telinga kita. Itu number one, cinta kasih. Nah, apa tahu, mama tahu, ya, opa, oma tahu, tidak ada yang dengar kamu. Sekarang, opa mau mendengar, oma mau mendengar. Ayo bicara apa saja. Nah, itu bentuk kasih. Listening, ya. Sebelum offering advice, menawarkan nasihat, Bapak Ibu, ya. Dalam persahabatan juga begitu ya. Kita tahu asumsi-asumsi. Oh, dia kenapa begini, dia kenapa begitu. Tumbuh subur di komunitas yang orangnya cepat bicara. Ya, jadi ini juga berlaku dalam pergaulan Bapak Ibu ya. Kita sering sekali tergoda menjadi hakim sebelum menjadi saksi. Kita tidak lihat, kita tidak hadir, kita tidak dengar sendiri, tetapi kita ingin sekali menarik kesimpulan. Ya, itu sebabnya prinsip Yakobus ini perlu diterapkan ya. Nah, lambat berkata-kata artinya biarkan cerita selesai sebelum membuat kesimpulan. Kalau ceritanya memang tidak selesai, jangan membuat kesimpulan apa-apa. Jadi ini kita aplikasikan dalam segala aspek ya. Yakobus menulis kepada setiap orang anyway ya, di mana saja. Kenapa Bapak Ibu? Ya, selain itu kita melihat di dalam kepemimpinan ya dan pekerjaan. Misalnya pemimpin yang cepat marah menciptakan budaya ketakutan, begitu ya, bukan trust. Takut orang ya. Tim yang dipimpin dengan amarah belajar menyembunyikan masalah, bukan melaporkannya. Jadi tidak ada transparansi di situ ya. Keputusan dibuat dalam amarah pasti perlu direvisi dengan biaya lebih besar. Ini pengalaman ya. Ini di dalam dunia pekerjaan. Intinya apa, Bapak Ibu? Karakter yang dibentuk oleh firman akan terlihat di semua tempat. Meja makan, kamar tidur, tempat kerja. Bukan hanya di bangku ibadah. Ya. Tapi ada satu pertanyaan yang kita tanya. Kenapa ayat selanjutnya berkata sebabnya begini? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, pertanyaannya begitu. Kenapa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah? Kan ada orang berkata begini, ya nggak apa-apa orang marah-marah, emosi, kadang-kadang lupa kata-katanya. Bisa saja itu dipakai Tuhan untuk menegur. Sebentar, Yakobus 1 ayat 20 mengatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bukannya Tuhan tidak bisa pakai emosi seseorang, kata-kata kasar, tapi iblis lebih banyak pakai itu. Ya, kalau kata-kata itu kasar, keras, menghina, meremehkan, itu lebih banyak dipakai iblis. Bukannya berarti Tuhan tidak bisa pakai. Tapi di sini Yakobus sengaja mengatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa amarah menutup pintu bagi kebenaran Tuhan? Karena orang yang dalam keadaan marah, kondisi batinnya itu tidak dihuni, tidak diisi oleh kebenaran Tuhan, tapi oleh suaranya sendiri, bukan suara Tuhan.
Ya, ini saya bicara kemarahan tidak terkontrol, ya, bukan teguran yang memang harus diberikan, bukan kemarahan yang sepatutnya, tapi luapan-luapan emosi. Orang yang merasa diri benar, yang marah merasa diri benar, sehingga dia tidak mendengar dan Tuhan dan hanya mendengar dirinya yang tersinggung, ya. Nah, Bapak Ibu, Yakobus menggunakan istilah kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu adalah standar hidup yang benar dan vonis yang baik di hari penghakiman, ya. Jadi ini ironinya. Yang paling merasa benar seringkali paling cepat marah. Nah, ya artinya apa? Sudah menutup pintu bagi kebenaran Tuhan. Kalau orang membuka pintu bagi kebenaran Tuhan, kalaupun dia marah, pasti dipikir dulu, perlu atau tidak. Karena ini kebenaran Tuhan. Ini saya bicara kebenaran Tuhan atau ego saya. Pasti ada rem dulu di situ, begitu ya. Tidak langsung lompat kepada kesimpulan. Tapi kalau sudah berasumsi saya paling benar, yang lain salah semua, nah kita tidak ada rem, Bapak Ibu ya. Itu sebabnya dikatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, ya. Nah, seringkali kemarahan itu ya bersembunyi di balik label saya hanya peduli. Sebenarnya saya marah-marah itu hatinya baik, ya. Yakobus tidak menerima argumentasi seperti itu, ya. Itu mungkin adalah suatu penjelasan yang manusia bisa berikan, tetapi firman Tuhan tidak berikan ruangan itu, Bapak Ibu, ya. Kemarahan manusia, orge, tidak mengerjakan kebenaran Allah. Nah, tetapi tetap ya ada ruangan bagi kemarahan yang benar. Ya, itu yang kita mau tanya di sini. Apa bedanya kemarahan yang Yakobus bicarakan di sini dengan kemarahan yang benar? Alkitab memberikan tempat bagi kemarahan yang benar dalam Efesus 4 ayat 26. Marah terhadap ketidakadilan, marah terhadap dosa, itu benar, ya. Dan ekspresi kemarahan itu bisa bermacam-macam. Teguran yang halus, ya. Kemudian tatapan yang penuh kasih, atau juga kata-kata yang tegas. Kan begitu, bisa macam-macam bentuknya, ya. Tidak harus pukul meja, begitu ya, dan sebagainya. Bahkan itu seringkali tidak menolong, ya. Nah, kemarahan yang benar membawa menuju solusi dan perbuatan perkataan yang benar. Ya, itu kemarahan yang benar. Sedangkan orge di dalam Yakobus ini hanya menghasilkan kerusakan pada relasi, komunitas, dan jiwa. Bapak Ibu bayangkan misalnya ada seorang ayah begitu ya, atau seorang ibu melihat anaknya main game terus sampai bergadang begitu kan. Bagaimana dia mau marah? Dia ajak anaknya duduk baik-baik, Papa mau sampaikan sesuatu. Papa tahu kamu suka main game dan ada tempatnya main game. Tapi kalau kita lihat 1 minggu ini kamu sudah main game sampai tidak belajar, tidak tidur, ini keterlaluan. Ya, dalam hal ini Papa marah. Itu sebuah kemarahan. Tapi tidak ada kerusakan jiwa, tidak ada kerusakan relasi, tidak ada kerusakan komunitas dalam kemarahan demikian. Berbeda sekali, hal yang sama, seorang langsung membanting tasnya dan mengatakan, buang komputernya, kunci kamarnya, tidak boleh main komputer. Merusak jiwa, merusak relasi. Anak membanting pintu, masuk kamar, benci pada Tuhan, benci pada orang tua, majelis seperti itu, orang tua seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita mesti bedakan kemarahan yang benar dan kemarahan yang tidak benar. Yakobus bicara kemarahan tidak benar. Ada tempat bagi kemarahan yang benar. Karena tempat kemarahan yang benar pasti membawa solusi perubahan perbuatan perkataan. Entah berapa cepat atau berapa lambat arahnya ke sana, ya. Sedangkan orge yang Yakobus maksudkan merusak jiwa, merusak relasi, merusak komunitas. Itu sebabnya kita perlu menanggapi dengan cermat apa yang Yakobus katakan di sini. Eh, Apa kuncinya? Ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus menggunakan kata kuncinya di mana? Tanggalkan pakaian kotor. Nah, Bapak, orang manusia ketika mengatakan sesuatu yang kotor itu kan dari hati, ya. Ini memang bukan proses otomatis, tindakan yang harus kita ambil setiap hari. Jadi sebelum kita itu bisa mengeluarkan kata-kata baik atau menahan lidah kita, itu memang masalah hati pada akhirnya. Itu sebabnya Yakobus bicara buanglah segala sesuatu yang kotor, ya. Artinya ini setiap hari kita lakukan. Yakobus menggunakan ilustrasi dari pertanian, yaitu apa? Benih terbaik tidak bisa tumbuh di tanah yang penuh batu dan rumput liar. Ya, karena itu hatinya sebelum menerima firman, kembali kepada mendengar firman ya. Hatinya sebelum menerima firman itu perlu dibersihkan lebih dahulu ya.
Petani tidak menabur, lalu berharap tanah bersihkan sendiri. Jadi begini, Bapak Ibu, kan kita kembali kepada konteks cepat mendengar itu yang pertama adalah cepat mendengar firman, ya. Sekali lagi Yesus bicara firmannya itu bagus, firmannya murni. Tetapi kalau hatinya atau tanahnya itu tidak subur, begitu kan? Firman itu tidak bertumbuh. Karena itu seorang petani, kita seperti seorang petani, bukan hanya kita mencari benih yang bagus, firman Tuhan, tetapi kita juga di hadapan Tuhan meminta Tuhan membersihkan hati kita, menyiapkan hati kita setiap hari, Bapak Ibu ya. Oleh sebab tanah tidak bisa bersihkan diri sendiri. Petani harus aktif membersihkannya. Nah, karena itu Yakobus mengatakan setiap hari praktekkan ini, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Ya dari hati berarti ya. Supaya kita bisa menerima firman yang dengan lemah lembut, firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ada orang mendengar firman puluhan tahun, khotbah yang bagus-bagus, kenapa tidak berubah? Menarik sekali kan Bapak Ibu ya, menjadi sebuah misteri. Padahal dikatakan firman itu berkuasa menyelamatkan jiwamu, berkuasa mengubah. Kenapa nggak ada perubahan? Ternyata karena dia tidak buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Ya, karena ini satu paket. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan, dan terimalah lemah lembut firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tidak mungkin seseorang bisa menerima firman dan melihat kuasanya kalau tanahnya itu tetap kotor. Ya, jadi ini satu paket. Karena itu firman yang tertanam itu bukan sekedar info di kepala, tapi berakar di dalam natur kita. Ya, terimalah dengan kelemah lembutan, Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya hati yang tidak perlu membuktikan diri, kekuatan yang terkendali. Nah, ini sangat sekali berbeda dengan hati yang dikompromi. Yaitu firman itu terasa seperti penghukuman. Itu berbeda. Ada orang dengan firman Tuhan mungkin begitu ya, dia tidak tahan ya. Dia bilang, ini firman bukan buat saya. Firman ini buat si Anu begitu ya, cocok buat dia. Begitu kan? Berarti dia nggak bisa terima Bapak Ibu. Ya kan? Seharusnya kan ke dia dulu begitu ya. Soal ke orang lain itu biar orang lain nanti ya yang berespon. Tetapi dia sering mengatakan ini buat orang lain cocok, buat saya enggak. Ya, terasa seperti penghukuman begitu loh. Nah, di sini dikatakan firman yang berkuasa menyelamatkan jiwamu ya. Jadi bukan hanya nanti kita itu selamat, sudah pasti selamat percaya pada Yesus, tapi ini bicara kualitas hidup di dunia. Ya, seringkali orang hidup kekal itu kuantitas ya, nanti sudah kita dipanggil Tuhan, kita hidup selamanya bersama Yesus di bumi baru begitu ya, itu kuantitas waktu begitu kan. Tapi aspek hidup kekal yang penting itu quality of life ya, kualitas hidup relasi kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita menerima firman itu dengan lemah lembut, setiap hari mohon Tuhan membersihkan hati kita, itu kualitas hidupnya sangat berbeda ya, itu hidup yang diselamatkan. Nah, apa yang Yakobus ingatkan setelah hal ini, setelah dia memberikan prinsip-prinsip ini, Bapak Ibu? Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, ya, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, bahaya terbesar kata Yakobus adalah kita bisa mendengar tetapi tidak melakukan. Karena tadi ya, lambat mendengar, cepat berkata, cepat marah. Lalu hati tidak dibersihkan sehingga ada yang keras dan tidak terima firman dengan lemah lembut. Ketika firman diberikan, kita nggak bisa terima, kita bilang cocoknya buat orang lain. Nah, itu yang Yakobus katakan, ini sesuatu yang berbahaya. Di sini Yakobus menggunakan istilah kalau seseorang tidak melakukan firman, hanya mendengar, maka dia disebut menipu diri sendiri. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Mendengar saja sudah cukup di hadapan Tuhan. Nah, itu sebuah ilusi ya. Jadi ini bahaya yang cukup besar. Ketika seseorang merasa saya sudah dengar firman setiap minggu di gereja, saya juga sudah dengar firman sesekali dalam minggu ini di dalam khotbah, baik itu di radio, baik itu mungkin di YouTube begitu ya, atau saya juga sudah baca firman Tuhan, sudah cukup begitu kan. Nah, itu yang Yakobus katakan, eh, hendaklah seseorang menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Karena kalau tidak, bahayanya kita menipu diri sendiri. Seolah-olah kita sudah mendengar. Belum, Bapak Ibu. Soren Kierkegaard, seorang filsuf Denmark, mengatakan,
Ya, rajin PA dan studi teologi bisa menjadi strategi untuk menghindari firman, bukan menghadapinya. Karena lebih mudah mendengar daripada melakukannya. Nah, ini yang kita harus waspada. Ya, rajin belajar firman Tuhan bisa sering kali menjadi strategi untuk menghindari firman, bukan menghadapinya. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan kita untuk waspada, untuk memeriksa hati. Kita ini betul-betul serius atau justru sebenarnya melarikan diri dari firman. Nah, Yakobus mengatakan seperti apa orang yang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya. Dia menggunakan analogi dari cermin dari abad pertama, ya. Dikatakan seorang itu seumpama orang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Cermin itu kan terbuat dari logam yang dipoles, ya, baik itu perunggu atau perak. Jadi mungkin bukan dari zaman seperti zaman kita pasir kaca begitu ya, atau apalah begitu ya. Sehingga butuh cahaya kuat dan posisi yang tepat untuk melihat, ya, posisi yang tepat untuk melihatnya. Nah, orang yang disebut dengar saja, Bapak Ibu, itu lihat sekilas, lalu pergi, lalu lupa wajahnya sendiri. Ya, lupa di sini bukan masalah memori, tapi hati yang tidak mau berubah, begitu loh. Oh, oke, begitu ya. Tadi ditunjukkan oleh Firman bahwa kita mesti begini-begini, ini adalah sebuah kekurangan, kesalahan, bukan sesuai kehendak Tuhan, seharusnya seperti ini. Oke, begitu ya. Udah, sampai di situ saja ya Bapak Ibu. Jadi itu yang disebut dengan lupa, ya, artinya hati yang tak mau berubah. Dan Yakobus mengatakan itu sama dengan menipu diri, yaitu semua orang kita di sekitar kita merasakan inkonsistensinya. Hanya kita yang meyakinkan diri kita baik-baik saja. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ada orang yang ke gereja, ya mungkin rajin melayani, juga rajin mendengar firman Tuhan, mengikuti acara seminar dan sebagainya. Dan dia selalu merasa dia sudah jadi orang Kristen yang baik. Tapi cuma dia yang merasa begitu. Keluarganya tidak melihat demikian, ya, teman-teman kerjanya tidak merasa demikian, pegawainya tidak merasa demikian, cuma dia yang mengatakan. Semua orang melihatnya tidak konsisten. Dia bukan orang Kristen yang melakukan firman. Hanya dia yang merasa dia melakukan firman. Itu namanya menipu diri, Bapak Ibu ya. Nah, eh, itu sebab Yakobus mengingatkan. Kunci agar kita tidak terjebak ilusi ini adalah dengan kita komitmen dan lakukan firman Tuhan. Dalam hal ini, perspektif kita dengan perspektif Tuhan, dengan perspektif dunia sama. Yaitu apa? Orang ini, yaitu kita, sungguh-sungguh berusaha konsisten. Ya. Nah, seringkali yang tidak konsisten, yang tidak melakukan firman, itu terjebak dalam ilusi. Nah, ini yang Yakobus ingatkan, ya. Kemudian kalau kita melihat selanjutnya di ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ikut di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu, paradoks di sini dikatakan hukum yang sempurna yang memerdekakan, ya. Hukum itu dianggap membatasi, membelenggu. Tetapi di sini kalau orang melakukan firman Tuhan dengan sukacita, ya, hukum Tuhan itu justru memberikan freedom, bukan membatasi freedom, ya. Nah, ini berbeda dengan zaman Taurat, Bapak Ibu. Hukum Taurat, pada zaman Taurat sebelum Yesus datang, memberikan perintah Tuhan, tetapi tidak bisa memberikan kuasa. Sehingga orang tidak bisa melakukan Taurat, sehingga dia hanya end up merasa bersalah. Ya. Tetapi setelah Yesus datang, kita punya Injil, begitu kan ya. Di sini Yakobus menyebutnya seolah-olah hukum Injil ya, tapi berbeda ya, maksudnya Injil itu bukan hukum seperti hukum Taurat, tetapi Injil ya, memberi perintah sekaligus memberi kuasa melalui Roh Kudus. Ketika Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi." Dia juga memberikan Roh Kudus sehingga kita bisa saling mengasihi, kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama. Hukum Taurat memberikan perintah tapi nggak ada kuasa karena Roh Kudus belum dicurahkan. Ya, tetapi dalam perjanjian baru di bawah Kristus, kita bukan hanya diberikan perintah baru, kita bukan hanya diberikan intisari perintah seluruh hukum Taurat dalam kasih Tuhan, kasih sesama, kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk melakukannya, ya. Nah, Yakobus mengatakan orang yang orang yang meneliti hukum yang sempurna, yang bertekun di dalamnya,
tapi sungguh-sungguh melakukannya, bukan hanya mendengar, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, sekali lagi, bahagia di sini bukan perasaan sesaat, tapi betul-betul berkenan di hadapan Tuhan sampai di akhir zaman. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa hubungannya ini misalnya ya dengan ayat yang ke-17 yang terakhir dalam pertemuan terakhir, begitu ya kita bicara. Kan di ayat 17 dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Hubungannya apa? Begitu ya, dengan ayat 25 tadi. Allah kita tidak berubah, begitu ya, Allah yang stabil. Nah, hubungannya begini, karena kata yang digunakan sama, ya, yaitu apa, Bapak Ibu ya? Yaitu orang yang melakukan firman tidak akan goyah. Ya, seperti Allah yang tidak ada bayangan perubahan, orang yang melakukan firman hidupnya tidak akan goyah. Kalau hanya mendengar, itu hidupnya berubah-berubah. Lihat cermin, ingat saat waktu lihat cermin, ingat. Setelah pergi lupa. Jadi berubah terus seperti bayangan pertukaran. Sedangkan orang yang melakukan firman itu hidupnya selaras dengan ketetapan Allah yang konstan, ya. Artinya tidak berubah. Dan Yesus mengatakan di dalam Matius 7, barang siapa mendengar firman lalu melakukannya, seperti orang mendirikan rumah di atas batu karang. Badai datang, hujan datang, fondasinya kuat, rumahnya tidak roboh. Orang yang hanya mendengar firman tidak melakukannya juga mendirikan rumah, tapi di atas pasir. Ketika hujan dan badai datang, rubuhlah fondasinya, rubuhlah rumahnya. Ya, jadi orang yang melakukan firman akan tetap tidak akan goyah selama-lamanya, sama seperti Tuhan yang padanya tidak ada bayang perubahan, segala sumber kebaikan. Ya, nah jadi sangat erat sekali hubungannya dengan sifat Tuhan bagi orang yang melakukan firman. Ya, stabilitasnya di sana, Bapak Ibu. Ya, sebab itu kalau orang suka misalnya tidak melakukan firman atau melanggar firman, dia selalu mendua hati, dia selalu goyah, begitu ya. Tidak pernah sure karena memang tidak berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, bagi kita tantangan minggu ini ya, pilih satu perintah Tuhan dan lakukan. Ya, kita tidak bicara sudah tahu atau belum, kita sudah tahu banyak ya. Tapi sekarang mari kita pilih satu, kita lakukan minggu ini ya, untuk melihat bagaimana kita, untuk mengalami bagaimana menjadi orang yang stabil betul-betul ya, seperti Tuhan yang padanya tidak ada bayangan perubahan, dan kita pun akan merasakan ya diberkati oleh Tuhan, berbahagia sebagai orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu kita tahu kita ini pelaku firman atau cuman pendengar firman? Yakobus memberikan 3 ujian. Ya, 3 ujian Bapak Ibu ya. Three testings. How do we know we have action that speaks? Begitu ya. Bagaimana kita tahu kita punya action yang bicara, bukan hanya mendengar firman. Ujian pertama, mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita? Ayat 26. Jika seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, sia-sialah ibadahnya. Menipu diri. Sama seperti orang lihat cermin, lupa, menipu diri. Tes pertama, mulut. Tanpa mengekang lidah, sia-sia, kosong, tidak bernilai di mata Tuhan. Kita seringkali entah gimana ada dalam budaya orang Kristen begitu ya. Seringkali ada kepercayaan begini Bapak Ibu ya. Oh ya, dia rajin pelayanan, dia berkontribusi banyak. Kalau dia ngomongnya itu menyakiti, kasar, dan tidak sopan, ya dimaklumilah. Kontribusi dia besar bagi kerajaan Tuhan. Buat Tuhan nol sebetulnya. Buat manusia mungkin besar. Buat Tuhan tuh nol. Dikatakan sia-sia ibadahnya. Persembahannya sia-sia, ibadahnya sia-sia, pelayanannya sia-sia. Kalau dia tidak mengekang lidah. Nah, itu sebabnya ini ada semacam budaya yang perlu kita tolak, Bapak Ibu ya. Semacam budaya atau sikap cara pandang, selama orang itu berkontribusi dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dia bebas berkata apapun saja, menyakiti orang dengan kata-katanya, mengatakan yang tidak benar, selama dia kontribusi. Itu kita harus katakan nonsense. Bagi Yakobus, sia-sia ibadahnya, zero, kosong, Bapak Ibu, tidak ada nilainya. Menipu diri kalau dia katakan dia ada nilainya, ya. Nah, ini bukan ditujukan kepada orang munafik loh ya. Ya maksudnya orang munafik itu kan ngomong apa, melakukan apa ya. Ini betul-betul kepada orang yang percaya dia itu melayani Tuhan. Tapi menipu diri. Kalau orang munafik tahu dia menipu orang.
Saya mau bohongin orang lah ya. Biar mereka lihat saya dari luar orang Kristen, tapi dalamnya itu orang munafik, Bapak Ibu. Kalau ini orang itu sungguh-sungguh percaya, dia ibadah, dia melayani Tuhan. Tapi Yakobus mau mengatakan kepada orang demikian, stop menipu diri, ibadahmu zero. Karena kamu mengatakan saya rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin persembahan, tapi tidak mengekang lidah, ya maklumlah kelemahan saya, lidah saya tidak sekolah. Sia-sia itu Yakobus mau bongkar. You haven't done anything good. Kamu belum melakukan apa-apa yang baik. Yakobus katakan salah besar. Dan Yakobus membongkar. Jadi ujian pertama, kita pelaku firman atau tidak, paling simpel. Lidah kita, Bapak Ibu. Ya, lidah kita. Dan nanti Yakobus akan spend satu pasal. Bukan seluruh pasal, tapi cukup banyak di satu pasal bicara soal lidah. Yakobus 3. Bayangkan ya, di awal dia sudah katakan dengan tegas sekali. Lidah itu Yesus pun mengatakan barometer hati. Apa yang di hati orang meluap keluar ke mulut orang. Apa yang di hati orang? Segala kenajisan. Karena itu orang harus mengekang lidah. Itu tes yang pertama. Apakah kita melakukan firman atau tidak? Saudara, ini aplikasinya luas begitu ya. Kita bisa bicara gosip yang dibungkus sebagai curhat, atau kritik yang dibungkus demi kebaikanmu. Begitu. Ini saya jujur ngomong ya, kamu itu ya tidak pinter begitu ya. Kamu itu ya saya ngomong apa adanya, apa yang kamu itu tidak berbakat seperti adikmu, seperti apa. Tapi sih maksudnya baik. Enggak juga ya. Itu tidak beribadah. Begitu kan ya. Apa hak kita mengatakan orang tidak pintar begitu kan? Keluhan yang terus menerus ya mengeluh terus gitu, aduh kenapa begini kenapa begitu, Tuhan kok kasih orang lebih banyak, itu juga bentuk ya tidak ibadah ya. Kata-kata di media sosial yang 180% beda dengan tampilan ibadah begitu kan. Bajunya rapi, senyumnya manis, menyambut tamu, tetapi di media sosial menyindir ya, kemudian juga seringkali menggunakan kata-kata yang tidak pantas, rajin ibadah Kristen tapi perkataannya menyakiti, ibadah yang percuma. Karena orang-orang begini, Bapak Ibu ya, kalau banyak bisa jadi seperti ini, gereja makin sepi. Dalam pengertian orang tidak tertarik kepada komunitas Kristen. Ya, karena yang pertama paling dilihat dan paling dengar itu adalah perkataannya. Ujian yang kedua, Yakobus mengatakan, siapa yang kamu datangi? Ya, ayat 27. Ya, ibadah yang murni yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yatim piatu dan janda itu adalah simbol bagi semua orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita yang tidak punya kuasa. Ya, Yakobus membalikan logika. Karena secara umum beragama begitu ya. Nilai seseorang diukur dari koneksi dan kontribusinya. Kamu bisa kasih siapa, kasih apa, dan kamu kenal siapa. Begitu koneksi dan kontribusi. Bagi Yakobus, Kristen bukan begitu. Kristen adalah kamu diukur bagaimana kamu memperlakukan orang yang tidak bisa kontribusi apa-apa dan orang yang tidak ada koneksi. Janda-janda dan anak yatim piatu tidak ada koneksi. Mereka bukan orang powerful. Yang kedua, tidak bisa kontribusi. Hanya bisa menerima, sulit memberi. Ya, bagaimana kita memperlakukan mereka? Yakobus mengatakan, ibadah yang murni dan tidak bercacat ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Mengunjungi di sini artinya hadir, duduk bersama, mendengar, ikut menanggung, bukan sekedar simpati dari jauh. Ya, artinya bagaimana kita memperlakukan yang berbeda. Siapa yang kita datangi, siapa yang kita ajak bicara. Manusia secara natural selalu senang ngobrol, bergaul dengan yang sama dengan dia. Latar belakang sama, pendidikannya tidak jauh berbeda, begitu ya. Dan biasanya kita sulit ya mau berbicara atau menyapa mereka yang sangat-sangat berbeda dari kita. Tetapi ini harus dijaga khususnya dalam pelayanan, Bapak Ibu ya. Siapa yang kita pilih-pilih dalam pelayanan? Sehingga pertanyaannya siapa sih janda dan anak yatim dalam konteks kita? Misalnya, ya.
Ada teman yang sedang dalam krisis dan tidak ada yang menelpon duluan. Nggak ada koneksi, nggak ada kontribusi. Bagaimana kita mengingat dia, menolong dia. Ya. Ada anggota komunitas yang pelan-pelan menghilang dari persekutuan. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang merasa perlu, lagi pula dianggap tidak rohani lah orang itu ya. Apakah kalau Tuhan mengutus kita, kita mau melayani orang seperti itu? Ya, rekan kerja yang selalu sendiri di meja makan, begitu kan? Ya, dia memang mungkin ada sifat tertentu begitu ya. Maukah kita juga menyapa mereka sesekali begitu ya? Anggota keluarga yang lama tidak ada yang benar-benar menanyakan kondisinya. Ini orang-orang yang terputus dan tidak ada kontribusi, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita melayani orang seperti itu, Mazmur 68 ayat 5 mengatakan kalau kita melayani mereka, kita sedang mempunyai hati seperti hati Tuhan. Karena bagi mereka yang terputus, yang tidak yang tidak ada koneksi, bagi mereka yang betul-betul tidak bisa memberi apa-apa, bagi mereka Tuhan justru memperhatikan mereka. Itu adalah pola di dalam firman Tuhan ya. Jadi ujian kedua, siapa yang kamu datangi? Pilih-pilih atau justru kita juga mengingat mereka yang tidak ada koneksi dan mereka yang tidak bisa memberikan kontribusi. Ujian ketiga, sistem nilai apa yang membentuk hidupmu? Ibadah yang murni yang tidak bercacat di hadapan Allah ada Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, sini dunia ya. Itu bicara mengenai apa? Perhiasan, kemewahan, bukan hanya dosa umum ya Bapak Ibu ya. Menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Maksudnya Yakobus apa sih? Di dalam dunia, dia nanti akan bicara ya di pasal selanjutnya Bapak Ibu ya. Ini ada hubungan dengan pasal selanjutnya. Dalam dunia memang lebih kaya dan lebih berpengaruh itu lebih dihormati dan didengarkan. Itu fakta, tidak bisa disangkali. That's the reality of life, begitu ya. Punya koneksi lebih diprioritaskan. Tidak punya koneksi lebih cenderung diabaikan. Nah, itu kan sistem nilai dunia. Betul saudara sekalian? Nah, kontaminasi ini kan sangat halus. Begitu ya. Apakah kita dipengaruhi oleh sistem demikian? Misalnya, tanpa sadar, kita lebih antusias melayani yang berpotensi menguntungkan komunitas dan mengabaikan mereka yang tidak bisa berkontribusi pada komunitas. Nah, apakah kita menganut sistem nilai dunia? Itu pertanyaan yang ketiga. Ujian yang ketiga, pertanyaan itu. Kalau katakan enggak loh. Saya sama. Orang yang bisa berdampak buat gereja, buat persekutuan, saya juga layani. Mereka pun yang saat ini belum bisa berkontribusi, tidak bisa berdampak ya. Karena satu lain hal, saya juga layani. Ah, itu bagus. Itu ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita memeriksa diri lalu kita menemukan, ya terus terang saya lebih antusias ya, jujur ya, lebih antusias kepada mereka yang bisa menghasilkan sesuatu buat gereja. Kalau tidak menghasilkan sesuatu buat kerajaan Tuhan, buat apa juga saya melayani, membantu dia? Itu ibadah yang tidak murni. Karena kita sudah mengadopsi sistem nilai dunia, Bapak Ibu ya. Karena Yesus pun melayani Yudas yang tidak ada potensi untuk kerajaan Tuhan. Potensinya bahkan untuk iblis, begitu kan? Yesus memberikan roti perjamuan, Yesus mencuci kakinya, Yesus melayani dia. Itu ibadah murni. Ya, sama Bapak Ibu. Mereka yang bisa berkontribusi, mereka tidak bisa berkontribusi, mereka yang terkoneksi, mereka yang tidak terkoneksi, sama kita layani dengan cinta kasih. Nah itu ya, sistem nilai. Yang kedua, tanpa sadar, perhatian kita tertuju pada yang populer, mengabaikan yang tidak populer. Itu sistem dunia juga. Itu ujian. Ya. Tanpa sadar, standar dunia sudah merayap cara masuk kita menilai sesama. Nah, Yakobus mengingatkan, ibadah yang murni terus-menerus melawan gravitasi sistem nilai dunia dengan kasih yang tidak pilih-pilih. Karena di pasal berikutnya, Yakobus bicara, tidak boleh ada favoritisme. Ya, ini semua berkesinambungan Bapak Ibu ya. Dan tiga ujian simpel ya di dalam action speaks, iman yang berbicara. Jadi sekali lagi, kalau kita boleh simpulkan di titik ini ya, ujian iman yang hidup, iman yang dilakukan dalam perbuatan, bukan hanya perkataan, Bapak Ibu, tiga ujiannya. Ya. Yang pertama, apakah kita mengekang lidah kita? Apa yang kita katakan, apa yang keluar dari mulut kita? Yang kedua, siapa yang kita datangi? Apakah kita hadir bagi mereka yang paling lemah? Yang ketiga, sistem nilai siapa yang membentuk pilihan-pilihan kita?
Apakah kita lebih banyak invest waktu di mereka yang bisa berpotensi menghasilkan keuntungan untuk apapun, ya? Atau kita sebetulnya tidak pilih-pilih. Kalau Tuhan percayakan kita lakukan, Tuhan percayakan yang lain kita juga lakukan, ya. Nah, itu ujiannya, pertanyaan ujiannya. Kalau jawabannya ya, ini kata Yakobus. Kalau seseorang tidak mengontrol perkataannya, ibadahnya zero, pelayanannya zero, persembahannya zero di mata Tuhan. Sia-sia, sayang sekali. Kalau seseorang pilih-pilih tidak hadir bagi mereka yang tidak terkoneksi, yang tidak berkontribusi, maka tidak mencerminkan hati Tuhan. Dan orang sekali lagi, kalau favoritisme, ya, ikut sistem nilai dunia, sedang jadi duniawi, dicemari oleh sistem dunia. Tetapi kalau kita bisa menjawab dengan jujur di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak mau. Ya, aku mau yang keluar dari mulutku membangun. Aku mau hadir bagi semua orang, termasuk bagi mereka yang tidak ada koneksi dan tidak bisa berkontribusi. Dan aku tidak mau dibentuk oleh sistem dunia yang selalu favoritisme ke arah satu orang, melupakan orang yang lain. Saudara, ketika kita berkomitmen demikian, action speaks. Ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan, kita berbahagia, hidup kita stabil, tidak tercemar dunia, siap untuk kerajaan Tuhan. Itu kira-kira ya yang dikatakan oleh Yakobus. Maka ketiga ujian ini tidak bisa dikompensasi satu sama lain ya. Artinya kita harus lolos tiga-tiganya. Dan itu sebabnya Yakobus katakan ini tes yang sangat kecil tapi sangat krusial ya. Maka Bapak Ibu kalau kita lihat bagaimana kita menang ya. Action speaks. Saudara, kita menang atas reaktivitas. Mari kita cepat mendengar ya. Jangan cepat bereaksi begitu ya. Lambat bereaksi, lambat marah, cepat mendengar. Menang atas hati yang tertutup. Sebelum kita dengar firman, mohon Tuhan bersihkan hati kita. Oleh sebab benih yang subur, kalau tanahnya itu berbatu-batu, semak duri, tidak bisa bertumbuh. Ya. Dan menang atas penipuan diri. Ya. Mari kita lakukan satu firman. Ya, tapi yang mana? Just pilih satu. Pilih satu. Kalau bicara pengetahuan, we know many things. But today, pilih one thing that you know and do it. Supaya kita menang atas penipuan diri. Kemudian menang atas lidah. Kendalikan perkataan, karena itu cermin kejujuran hati. Dan menang dalam kehadiran nyata. Kalau kita belum pernah mendatangi yang miskin, yang lemah, yang terhina, yang terputus, yuk mari kita lakukan Bapak Ibu, datangi yang lemah, lawan gravitasi sistem nilai dunia, yang pilih-pilih hanya bagi mereka yang menguntungkan dan sesuai level kita. Inilah bagaimana kita betul-betul kehidupan Kristen kita bisa menjadi sebuah iman yang berbicara dalam action, dan action kita speaks iman kita. Oke Bapak Ibu, demikian ya Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Saya kembalikan kepada Pak Akwet ya untuk kita tanya jawab selanjutnya. Silakan.